Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antas tawwabur rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10 ya, di dalam bulan Ramadan ini. Bagi orang yang beriman kuat itu merasa kok baru puasa sudah 10 hari gitu ya. Perasaan kita itu cepat sekali ya. Baru kapan puasa sudah 10 hari. Kalau kita punya perasaan seperti ini menunjukkan bahwa iman kita ini sudah tebal ya, kuat. Tapi kadang-kadang ada orang itu puasa ini merasa lama begitu ya, bukan tentek poso sing diarep-arep riyo tok. Ini kebalikannya ya. Itulah sesuai firman Allah dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang mukmin sejati itu yaitu orang-orang yang semangatnya beribadah itu adalah tinggi ya. Baiklah para bapak dan ibu sekalian, yang perlu kita pahami ya, bahwa semua ibadah, ya salat, ya puasa, ya haji, itu kemungkinannya ada dua ya, kemungkinannya dua. Ada kalanya disebut dengan ibadah mabrur, ada kalanya disebut mardud. Kalau mabrur itu diterima, tapi kalau mardud ditolak ya. Jadi sholat itu ada yang mabrur, ada yang mardud. Puasa ada yang mabrur, ada yang mardud. Haji ada haji mabrur, ada haji mardud ya. Setiap ibadah yang mabrur itu dijamin bisa melebur dosa ya. Salat 5 waktu yang kita kerjakan sempurna sehingga kualitasnya mabrur, maka salat itu bisa melebur dosa secara otomatis ya. Ini
Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sholawatul khomsi wa sholatul jum'ati kafaratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat bisa melebur dosa secara otomatis sepanjang orang itu tidak mengerjakan dosa besar. Ya. Tapi ini adalah sholat yang mabrur, ya, sholat yang mabrur. Ya. Kalau mardut ya enggak gitu ya. Nah, kemudian puasa kan juga begitu ya. Man soma, ini sabda Rasulullah SAW. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma. Siapa yang berpuasa Ramadan didasari iman semata-mata karena Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Nah, ini adalah puasa yang mabrur, ya, puasa yang mabrur. Yang diterima. Demikian juga haji. Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali hanya surga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ini ya, puasa kita ini mabrur apa enggak? Ya. Jadi puasa kita ini mabrur apa tidak? Ya. Di dalam satu kitab Imam Al-Ghazali itu menerangkan ya, ciri-ciri puasa yang mabrur, ya, puasa yang diterima. Ya. Ciri-cirinya puasa yang diterima yang mabrur itu satu, mengerjakan puasa semata-mata hanya karena Allah. Ya, hanya karena Allah. Lillahi ta'ala. Ya. Apa ada orang puasa tidak karena Allah? Ya, ya ada saja. Ya, ya. Karena sungkan, gitu ya. Ada orang ditanya, sekarang sampai kok puasa? Iya puasa saya. Kalau tidak puasa saya ini repot, nak. Kenapa? Loh, mertua saya itu loh haji. Jadi berpuasa itu karena mertua. Ini kan jelas itu namanya tidak karena Allah. Ada juga orang, saya puasa Pak, tahun kemarin tidak, saya sekarang puasa. Kenapa? Kepala saya yang sekarang ini puasa. Ya, karena kepalanya puasa, dia puasa. Itu kan namanya tidak karena Allah ya. Jadi ini ya. Jadi puasanya karena Allah. Orang kalau puasa karena Allah itu ndak ngersulo. Ya, ndak ngersulon, Pak. Ya. Ndak pernah sambat. Ya. Misalnya saja jam 11 siang begitu ngomong-ngomong, oh biasa ini mari ngombe kopi rokokan, gimana kecut, loh ngomong-ngomong gitu itu menunjukkan berarti dia puasa itu tidak karena Allah. Ya. Nih, jadi puasa harus semata-mata karena Allah. Nah itu kalau kita niat puasa itu kan ya, nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadhana hadisanati fardon lillahi ta'ala. Nah, ini satu. Yang kedua,
puasanya benar, ya, benar puasanya. Bagaimana puasa yang benar itu? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Jadi tahu, ya, rukunnya puasa tahu, ya. Yang batalkan puasa juga tahu. Jadi tahu. Nah, karena itu kalau ingin puasanya benar, mau ngaji, mempelajari bagaimana puasa yang benar. Ini ya, puasanya benar. Kadang-kadang kan masih banyak orang tanya kalau kita membaca di surat-surat kabar itu. Ada yang bertanya, Pak, saya ini kemanten baru, wah, kebablasan. Nah, siang-siang saya kumpul dengan istri saya. Ini batal apa enggak loh, ya. Loh, baru tanya, setelah berbuat baru tanya, begitu ya. Jadi puasa itu harus paham betul bagaimana puasa yang benar. Kemudian yang ketiga, selama berpuasa tidak berbuat maksiat. Ya. Apa maksiat? Maksiat itu adalah perbuatan melanggar hukum. Ya. Setiap perbuatan melanggar hukum. Maksudnya adalah melanggar hukum agama, itu namanya jadi maksiat, ya. Apa saja perbuatan yang melanggar hukum agama itu namanya maksiat. Ya misalnya saja yang sering-sering disampaikan itu bohong, ya, bohong, dusta, kerasannya orang, menfitnah, ya. Apa saja ya yang maksiat. Karena itu kalau orang puasa kan harus hati-hati. Kalau jualan jangan banyak bohong. Kalau maklaran jangan banyak poya. Ya, poso-poso maklar poyae mekutu. Ini kan ya. Ya, jadi misalnya saja melanggar hukum apa? Suami istri setelah sholat subuh jalan-jalan keliling alun-alun sama-sama pakai katok pendek. Nah, ini kan namanya perbuatan melanggar hukum, ya toh? Karena apa? Kan setiap orang Islam itu wajib menutup aurat, ya toh? Nah, auratnya orang laki kan mulai batas udel sampai dengkul. Nah, kalau orang perempuan kan seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Dan itu pernah ada orang tanya, saya ini seorang karyawati, saya ke kantor tidak pakai kudung, ya apakah saya ini puasa saya sah? Ya. Nah, kalau puasanya sah ya sah saja. Tapi karena melanggar hukum, dia membuka aurat. Nah, ya loh, buka aurat. Ini namanya adalah berbuat maksiat, berbuat maksiat. Ya. Jadi semua perbuatan melanggar hukum ini namanya perbuatan maksiat. Ya. Nah, kemudian yang keempat, syaratnya puasa yang mabrur itu jangan sampai ada makanan, minuman haram yang masuk ke dalam perut. Ya. Buka sahur jangan sampai terkontaminasi ya makanan haram. Ya. Apa yang dimaksud dengan makanan haram itu apa? Haram itu kan ada dua macam ya. Pertama namanya
haramun li dzatihi. Ya. Benda-benda yang memang hukumnya haram. Seperti babi, anjing, bangkai, ya, bir dan sebagainya ya yang diharamkan. Ini namanya haramun li dzatihi. Benda-benda yang memang hukumnya haram. Yang kedua namanya haramun li aridin. Bendanya halal tapi hukumnya haram. Ya. Ya, contohnya apa? Misalnya seperti telur asin. Telur asin itu kan hukumnya halal. Tapi karena ngambil kepunyaan orang kemudian dipakan. Itu telur ini namanya telur haram. Begini-begini jangan sampai masuk perut. Ya. Barangkali ada orang puasa buka di warung, ya, minta rawon 1, teh 1, kemudian tambah babat 3, nah, mendolnya 3. Setelah bayar ditanya, tambahnya apa Pak? Mendol 1. Yang tidak diomongkan ini halal tapi hukumnya adalah haram. Ini hati-hati. Nah sekarang misalnya ditanya mendolnya, tambahnya apa? Babat 3, mendol 3, dibayar. Nah, dengan uangnya sendiri. Apa ini sudah halal? Apa sudah halal ya? Ya, dilihat dulu uangnya buat bayar itu dari mana. Ya, kalau uangnya buat bayar ini dari ngentit, ya, atau korupsi, ya, maka semuanya haram. Rawonnya, tehnya, babatnya, mendolnya haram. Itu namanya haram li aridin. Ya. Oh enggak. Apa? Uangnya dari mana? Dapat pungli. Ya. Misalnya ya. Nah, jadi semua uang yang diperoleh dengan cara-cara haram buat buko ini namanya adalah perutnya kemasukan barang haram. Terus, oh enggak, ini uangnya dari mana? Saya ini hasil dagang Pak. Apa yang dagangnya Pak? Saya dagang pakaian, jadi di pasar. Ini labanya saya buat buko. Ya. Nah, apa ini sudah halal? Dilihat dulu, caranya dagang ada bohongnya apa enggak? Oh, gitu ya. Sebab kadang-kadang kan orang itu bisa saja bohongnya. Berapa harganya baju ini Pak? 150. Enggak boleh 75. Enggak boleh. Sudah ditawar 125, tidak saya berikan. Wallah. Wah. Kalau dapat laba dari cara dagang model begini, hasilnya buat buko, maka itu namanya adalah perutnya kemasukan barang haram. Ya, mari sekarang kita teliti Pak. Ya, untuk puasa kita menjadi puasa yang mabrur. Wah, ya. Ini yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, untuk mencapai puasa yang mabrur itu harus dilihat setelah Ramadan, ya. Artinya begini. Kalau setelah bulan Ramadan, setelah bulan puasa selesai, amalnya lebih baik, ya, ini satu bukti bahwa puasanya itu mabrur. Nah, jadi dia tidak hanya terbatas di dalam bulan, misalnya saja, selama Ramadan, bulan Ramadan ini, sholatnya jamaah terus. Setelah yoyo, pray belas kata melbu masjid. Ya.
Pada waktu bulan Ramadan, setiap malam darusan baca Quran. Mari riyo Quran tutup, ya, buka engko yo posoan maneh, buka maneh Quran ini. Loh ya. Waktu Ramadan jujur ndak pernah bohong. Wis aja kate goro Ustaz. Kok posomu gak dadi? Aja goro. Waduh diwajar. Mari riyo gorone kambu. Oh ya. Ndak ya. Jadi seakan-akan bahwa dia tidak berbuat maksiat ini hanya karena puasa, ya. Tapi padahal ya puasa ini di sisi yang lain ya kan disebut dengan training center, ya, pusat latihan untuk menjadikan diri kita ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan ya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagai nama umat-umat yang terdahulu agar kamu Jadi sebenarnya tujuan pokok berpuasa itu adalah menjadikan kita ini orang yang paling bertakwa, ya. Orang takwa itu menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu Wa Taala orang yang paling tinggi nilainya, ya. Orang yang paling tinggi itu adalah orang yang takwa. Orang yang besok masuk surga pertama kali itu adalah orang yang paling takwa kepada. Nah, puasa ini adalah usaha upaya untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, ya. Nah, apa sekarang buktinya kalau puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa, ya. Sekarang secara realita, orang itu tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat kejahatan. Itu sebabnya ada 3, ya. Ada 3. 1, ada orang tidak mau berbuat dosa dan kejahatan karena berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. Nah, saya tidak mau ngapusi orang, apa? Ngapusi itu jelek. Ya, saya tidak mau bohong itu jelek. Loh, itu namanya orang tidak mau berbuat jahat karena berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. Kalau orang itu akalnya sehat, mesti pertimbangan. Tidak mau bohong itu, tidak mau. Ngapusi orang, tidak mau. Tidak mau berbuat jahat. Yang kedua, ada kalanya orang itu tidak mau berbuat jahat atau dosa itu karena takut orang, ya, karena takut orang. Ya, kalau misalnya di Malang karena banyak yang kenal, nggak mau berbuat maksiat, tapi setelah ada di Bandung dewean kan sing kenal, wow, gitu ya. Nah, ada kalanya orang itu begitu, Pak. Kalau di Malang khusyuk tapi di ngoni jopo, wow, begitu ya. Ini namanya orang itu tidak mau berbuat jahat karena sungkan orang atau takut orang, ya. Yang ketiga, orang itu tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat kejahatan karena semata-mata takut kepada Allah. Oh, ya, takut kepada Allah. Kalau orang itu tidak mau berbuat kejahatan, tidak mau berbuat dosa karena takut kepada Allah, maka kapan saja, di mana saja dia berada, tidak akan berbuat jahat, tidak akan berbuat
Kalau masih takut orang, kalau orang yang ditakuti tidak ada, dia akan buat. Ya, itu. Kenapa orang itu kelihatannya baik-baik, tapi nyatanya korupsinya besar? Ya, tahu-tahu lari ke luar negeri. Ya karena hanya takut pada orang, tidak takut kepada Allah. Andaikan orang-orang itu benar-benar takut kepada Allah, di Indonesia tidak ada korupsi, Pak. Ya, kenapa kok banyak korupsi? Karena takutnya kepada orang. Loh, tapi poso tapi poso nih etok-etok. Ya, buktinya apa? Kalau orang itu puasa betul, tidak mungkin korupsi. Ya, karena apa? Tuntunan puasa itu adalah menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, ini ya. Jadi kembali kepada pokok persoalan para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Jadi puasa itu ada kalanya mabrur, ada kalanya mardud. Ya. Kalau puasa kita mabrur, dosa kita dijamin diampuni semua oleh Allah. Tapi kalau mardud, mari poso dosane pancet. Nah, karena itulah maka orang-orang yang berpuasa dan puasanya mabrur itu mendapatkan Idul Fitri, ya tak? Nah, apa Idul Fitri itu? Idul Fitri artinya kembali suci. Jadi Idul Fitri itu hanya miliknya orang-orang yang berpuasa, puasanya mabrur itu punya Idul Fitri. Kalau orang tidak berpuasa, tidak punya Idul Fitri, hanya punya Rioyo atau punya hari Lebaran. Kenapa? Dosane woto. Nah, coba ya. Nah, ini Pak ya. Jadi sekarang mari kita perhatikan bahwa kalau kita ingin mencapai tingkatan puasa yang disebut dengan puasa mabrur, ya, ada beberapa syarat. Satu, puasanya karena Allah, ya, tidak ada karena siapa, karena apa, juga tidak ngerundel, ya. Yang kedua, puasanya benar. Kemudian yang ketiga, selama berpuasa tidak berbuat maksiat, ya. Kemudian apa tadi? Yang keempat, ya, perutnya tidak kemasukan makanan minuman haram. Yang kelima, setelah Ramadan, apa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu berbekas, lestari di dalam kehidupan kita selanjutnya. Begitu ya. Ini kata Imam Al-Ghazali itu begitu kalau kita ingin puasa yang mabrur, ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Monggo. Jual darahnya sapi, tapi dia puasa, ya, hasilnya buat buko. Oh gitu ya. Nah sekarang kita perhatikan saja, karena yang dijual itu adalah barang haram, maka hasilnya adalah haram. Kalau hasilnya haram, buat buko, namanya buko makanan haram, loh gitu ya. Itu yang tadi yang termasuk namanya haramun li'aridin. Jadi setiap pekerjaan yang haram hasilnya jual beli, misalnya menjual barang haram dapat hasilnya adalah haram, buat buko, ya itu namanya buko barang, ya. Misalnya jual apa? Narkoba, enggak, ya. Jual bir, ya. Nah, jual barang haram, hasilnya haram.
buat buko, namanya buko makanan gitu ya. Tadi setelah jual darah istighfar ya, terus jual lagi begitu ya, istighfar lagi. Istighfar itu satu kali berhenti Pak, tidak jual lagi begitu ya sudah ya. Monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ya, no. Ya memang saya juga tidak tahu Pak. Ya, surga itu di langit apa? Tapi yang jelas bahwa surga itu ya ada di suatu tempat, ya, di mana kita tidak tahu. Ya. Loh, kok pada waktu Rasulullah Mi'raj itu kok dibukakan surga kan gitu ya? Dibukakan neraka. Apa neraka itu di atas langit? Ya. Nah, itu Allah menunjukkan neraka itu di sana, ya, atau menunjukkan surga di sana. Apakah surga itu di sana? Nah, ini tidak ada yang tahu ya. Itu namanya alam gaib gitu ya. Besok kalau kita sudah masuk, tahu, tiba di swarga itu di kene lah gitu ya. Jadi itu kan namanya itu alam gaib. Tapi jelas kita harus yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Di mana tempatnya? Lain yang kita tidak tahu ya. Jadi begini ya. Kalau kita tahu jelas-jelas bahwa hasil itu dari hasil yang haram ya, maka itu namanya haram. Kalau misalnya ragu-ragu ya, ini setengah halal setengah haram ya, itu namanya syubhat ya. Jadi misalnya sampean diberi uang orang ya, kilo kontak kayak duit 1 juta. Kon kok morong-morong kayak aku duit apa iki? Wis salah pokoknya trimon gitu ya. Nah, kalau kita ini nggak tahu ini uang apa. Ya. Ya diterima saja. Tapi kalau tahu bahwa orang ini tadi dari ngerampok sampean diberi 1 juta, itu namanya sampean juga menerima barang haram. Ya. Jadi jelas ya. Kalau tidak tahu, barang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Tidak tahu ya, tidak tahu itu tidak ada hukumnya, sama dengan orang lupa ya. Kalau tidak tahu lah. Jadi saya dulu pernah dengan rombongan kiai mau ada konferensi ulama di Jember. Nah, kemudian sampai di Nguling situ, mampir di warung rawon ya, dengan kiai ada 7 kiai Pak. Sudah makan rawon, pada kerupuk rambak. Waduh, kiai seneng kerupuk rambak, seneng makan. Ada yang habis 2, ada yang 3. Sudah selesai, saya yang bagian bayar. Ditanya tambahnya tadi apa Pak? Ini kerupuk rambak. Oh, rambak kodok. Wah, saya baru tahu itu rambak kodok. Saya bilang sama kiai ini, Kiai, yang kita makan tadi itu rambak kodok, Kiai. Bagaimana? Wes kadung mlebu bisa. Oh iya. Lah ya apa? Ya bagaimana? Kalau sudah masuk kan ya. Ya Pak ya. Jadi kalau tidak tahu tidak apa-apa Pak ya. Tapi kalau sudah tahu jelas Pak. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira qalban khashi'a amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.